Jadi paling tidak kita kalau mau minum susu monggo di sana, ya. Nah, itu langsung ke Hudaybiyah, ya. Jadi nanti ambil mikotnya di Hudaybiyah di sana. Ada lagi kita sini tuh ke Jabal Rahmah, terus diperlihatkan atau diajak lihat Jamarat, hanya nunggu di bis wae kalau kita umroh. Terus ditunjukkan ini Mina, jadi tenda-tenda Mina, ya. Nah nanti itu bisa mengambil mikot di Ji'rona, ya. Nah ini yang biasa kita pakai, yaitu 5 itu, yaitu Dzulhulaifah, Yalamlam, Tan'in, sama Ji'rona dan Hudaybiyah. Ini yang biasa dipakai orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 Gresik Kota Baru rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa ini? Kitab Bulughul Maram. Iya, kitab Bulughul Maram ngomong Riyadhus Shalihin. Ada Pak Shalihin ya. Abah Shalihin tadi. Iya. Ini kemarin kan Kitabul Hajj, terus ada yang mengingatkan itu sudah semuanya Ustadz. Kita bahas mawaqit, yaitu tempat mikot, ya. Jadi ini bab yang kedua. Tidak saya baca karena ini mikotnya di seluruh dunia, tapi intinya kita jelaskan begini. Mikot yang biasa dipakai oleh orang Indonesia, ya. Jadi kalau kita umroh biasanya itu ke Madinah dulu, atau kalau kita itu berangkat haji gelombang pertama itu menuju Madinah dulu. Sekarang atau 2 tahun yang lalu Pak dimulai, sudah tidak ada program Arba'in dari Kemenak. Jadi tidak ada program Arba'in. Karena apa? Menyesuaikan jadwal itu sangat sulit. Tapi ada yang 41, ada yang 40 bisa, ada yang 38, ya bejo-bejoan lah, sesuai dengan amal ibadahnya mungkin, ya. Jadi sekarang tidak bisa harus Arba'in, tidak, tapi menyesuaikan jadwal dari Kemenak. Kalau bisa sampai 40, alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau yang berangkat haji tahun ini mungkin pas datangnya jam 3 malam, ya, cepat-cepat saja mempersiapkan diri ke masjid, ya, ke Nabawi. Mudah-mudahan bisa nyampe 40. Ya, kalau pas saat saya dulu 2012 memang ada program Arba'in. Dan alhamdulillah datang jam 3 saya langsung ke masjid, gak ngurusi koper dan seterusnya, bisa sampai 41. Dan teman-teman yang tidak langsung ke masjid itu 40, itu gak bolong Pak, ya. Nah dari Madinah itu kita ke Mekah umroh atau berangkat hajinya itu kita di Bir Ali, ya, biasanya mikotnya itu Bir Ali atau Dzulhulaifah, ya, Dzulhulaifah. Ini malah ada yang kurang pas Pak. Salah satu KBIHU, ya, sekarang KBIHU bukan KBIH, atau sebagian
itu kan dari Madinah tidak harus naik bis. Ada yang ingin naik kereta cepat, nambah 1,5 juta, hanya 2 jam. Kalau naik bis 5 sampai 6 jam. Nah, akal-akalan KBIHU ya, ada sing nakal ini, mikotnya itu di Masjid Nabawi. Jadi tidak mampir ke Dzulhulaifah. Ada yang protes gitu, enggak bisa Ustadz, harus diambilkan ke nah itu nyimpang Pak, terlalu jauh, ada repot ini nanti. Ya, wis enak naik bis wae. Ya, jadi sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah di Dzulhulaifah, yaitu di Bi'ul Ali, yaitu sumurnya Pak Ali, Sayyidina Ali. Ya. Nah, kalau gelombang kedua ya ke Mekah atau kita umroh langsung jujuk Mekah, itu mikotnya di Yalamlam. Biasanya kalau kiai-kiai yang lama itu mulai dari asrama haji itu sudah pakaian ihram. Kenapa? Karena di Yalamlam itu dilewati oleh pesawat Pak sebelum turun di Jeddah. Nah, kiai-kiai yang lama itu pas di Yalamlam itu niat, karena mikotnya di situ. Nah, niat itu harus pakai pakaian ihram. Nah, karena niatnya di atas pesawat, maka dari asrama haji itu sudah pakaian ihram. Nah, namanya pakaian ihram, waktu di pesawat sih bolehlah pakai jaket, boleh pakai celana dalam dan seterusnya. Tapi umumnya yang namanya pembimbing sudah ndak usah pakai celana dalam. Ya, nanti kalau sudah di Yalamlam nanti kita lupa dan seterusnya. Isis Pak, pesawat itu kan dinginnya minta ampun. Kemulan boleh Mas Yan, kemulan boleh. Ya. Tapi ada ulama atau kiai atau pembimbing gak usah di Yalamlam, ganti wae nggone Jeddah. Ada yang begitu. Tapi yang pas itu di Yalamlam itu di pas pesawat itu. Lalu itu yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, ada lagi kalau kita sudah di Tanah Haram atau di Mekah mau melaksanakan umroh, maka bisa mengambil mikot pertama mungkin paling dekat di Tam'in umpamanya. Ya, jadi paling dekat di Tam'in sana nyewa taksi atau biasanya dengan KBIHU pakai bis atau pakai city tour, melihat peternakan unta, minum susu. Terus ada yang mengatakan minum air kencing. Memang hadisnya ngapunten, ini ada perselisihan para ulama masalah minum air kencing unta. Ya, dan itu dari segi kesehatan memang tidak bagus. Hadisnya itu orang yang waktu di Madinah tidak cocok dengan hawa Madinah, maka minum susu dan air kencing unta itu. Jadi paling tidak kita kalau mau minum susu monggo di sana, ya. Nah, itu langsung ke Hudaybiyah, ya. Jadi nanti ambil mikotnya di Hudaybiyah di sana. Ada lagi kita situ ke Jabal Rahmah, terus diperlihatkan atau diajak lihat Jamarat, hanya nunggu di bis wae kalau kita umroh. Terus ditunjukkan ini Mina, jadi tenda-tenda Mina, ya. Nah, nanti itu bisa mengambil mikot di Ji'rona, ya. Nah, ini yang biasa kita pakai, yaitu 5 itu, yaitu Dzulhulaifah, Yalamlam, Tan'in, sama Ji'rona dan Hudaybiyah. Ini yang biasa dipakai orang
Indonesia. Ya, jadi ini ada yang berangkat haji tahun ini. Ada, alhamdulillah. Ya, ya. Jadi ya mudah-mudahan berangkat selamat, pulang selamat, di sana sehat, bisa melaksanakan manasik dengan baik dan pulang membawa haji yang mabrur. Nah, sing lunga ya ojo lali dengan teman-teman yang ada di sini. Islam itu saling mendoakan, ya. Jadi mikot itu adalah awal tempat untuk memulai ihram, ya, baik ihram haji maupun ihram umrah. Ini bab mikot selesai. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad